Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang asli wujud itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini wujud, kita pun wujud, tapi kita tidak asli wujudnya karena kita pernah mengalami tidak ada, kemudian kita diwujudkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini tidak boleh lepas dari kata diciptakan, dihidupkan. Ketika berjalan, diberjalankan oleh Allah. Ketika makan, dibuat makan oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita ini tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang pada hakikatnya kita ini tidak bisa apa-apa, kecuali karena semua itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mempunyai iman seperti ini, segala sesuatu itu oleh Allah. Ada sesuatu yang bergerak karena digerakkan oleh Allah. Kita sehat, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit, disakitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman kita ini tidak akan pernah lepas. Keyakinan ini harus dijaga, bahwa segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah, baik itu zatnya ataupun perbuatannya. Kalau kita lepas dari kata maka akan timbul sifat keakuan. Aku yang bangun masjid, aku yang bersedekah, aku yang berusaha. Nantinya akan timbul sifat ujub. Apa itu ujub? Merasa bisa tanpa Allah. Setan akan mudah mempengaruhinya, sehingga nantinya akan timbul sifat sombong. Merasa lebih baik dari orang lain. Kenapa demikian? Karena dia tidak merasa bahwa dia melakukan sesuatu, baik itu kebaikan ataupun perbuatan hebat yang lainnya, itu karena dibantu oleh Allah. Yang ada hanya Allah. Yang lain itu diciptakan oleh Allah. Kenapa kamu pintar? Karena usaha saya. Saya berjuang, belajar SD, SMP, SMA, kuliah. Waktuku habis untuk belajar. Maka aku menjadi orang pintar karena usaha aku. Nah, bahaya ini. Selalu sandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa menjadi orang pintar karena Allah memberikan saya ilmu. Usaha kita belajar itu pun karena Allah gerakan diri kita supaya kita mau belajar, sehingga kita menjadi orang pintar. Selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang wujud hanya Allah, yang berilmu hanya Allah. Tapi cukup di hati saja. Jangan diucapkan. Nanti kalau diucapkan malah jadi aneh. Bro, lagi ngapain? Lagi dimakankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi minum. Lagi ngapain, bro? Lagi diminumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cukup. Lagi apa? Lagi makan. Lagi minum. Lagi istirahat. Tapi hati meyakini bahwa saya tidur ditidurkan oleh Allah, saya istirahat diistirahatkan oleh Allah, saya makan sedang dibuat makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati ini harus benar-benar yakin bahwa perbuatan kita, semua kegiatan kita ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempunyai sifat wujud, artinya ada. Namanya ada, pasti bisa dilihat. Meja ada, makanya bisa dilihat. Kalau sesuatu yang tidak ada nggak mungkin dilihat, tapi sesuatu yang ada pasti bisa dilihat. Kalau benda-benda yang ada di dunia ini nampak langsung, tapi Allah ini terhijab. Tidak bisa kita melihat Allah ketika kita masih di dunia. Nanti ketika di surga, maka manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Dan wujud ini adalah sifat pokoknya Allah. Sifat nafsiyah.
Apa itu sifat nafsiyah? Nanti insya Allah kita akan jelaskan pada waktunya. Yang perlu orang awam ketahui termasuk kita, bahwa Allah wajibul wujud, wajib wujud. Masalah Allah wujud itu zatnya atau sifatnya, alasannya apa, itu urusan ulama-ulama ahli kalam. Rumit. Bagi orang awam, bagi kita, ini hanya cukup mengetahui bahwa Allah wajib wujud. Mafhum ikhwan? Allahu a'lam bissawab.